பக்கமும் இருக்கும் என்று புரிந்து கொண்ட மைக்கு. Halo, selamat datang kembali di studio bocor kami, di mana kamu akan mendapatkan bocoran film hingga tuntas. Film India kali ini judulnya adalah Sevenam Arivu atau bisa dibilang Seven Sense. Para pemerannya ada Surya sebagai Bodhidharma dan juga sebagai Arvin, lalu ada Shruti Hassan sebagai Suba. நேரம் வந்தது. Ceritanya adalah tentang Bodhidharma yang tadinya ada di tempat orang-orang yang menimba ilmu bela diri, pengobatan, dan lain-lain. Akhirnya Bodhidharma diperintahkan oleh gurunya untuk meninggalkan tempatnya sekarang. Ia harus mengikuti perintah sang guru, karena ia yakin perintah itu mempunyai makna. Perjalanan Bodhidharma memakan waktu 3 tahun, sampai akhirnya dia sampai di Nanyang, China. Mereka semua mengira bahwa ia adalah orang dengan kekuatan jahat. Tapi akhirnya mereka tahu Bodhidharma tidak jahat. Justru hal inilah yang mereka khawatirkan. Penyakit yang mewabah yang menewaskan banyak orang di desa tersebut. Bodhidharma yang tinggal di gua dekat desa mereka, ia mencoba untuk membantu menyembuhkan salah satu gadis kecil yang terserang wabah tersebut. Di tengah-tengah banyak penduduk yang mulai panik karena satu persatu dari mereka sakit dan tumbang. Bodhidharma muncul dengan membawa gadis yang ia coba sembuhkan. Gadis kecil tersebut berhasil disembuhkan dan bertemu kembali dengan ibunya. Akhirnya Bodhidharma menolong semua penduduk desa dari penyakit tersebut. Ia membantu mengobati dan bahkan mengajari mereka untuk membuat obat herbal yang mujarab. Akhirnya desa ini terbebas dari penyakit. Tapi ada bahaya lain yang ternyata menanti. Sekelompok orang jahat yang entah dari mana datangnya, mereka menyerang desa. Sebagian dari mereka dibunuh dengan pedang, dan sebagian malah digantung. Bodhidharma lalu muncul dan menyerang mereka sendirian. Tadinya, penduduk desa hanya tahu bahwa Bodhidharma itu adalah seorang ahli obat. Tapi ternyata, ia punya kemampuan lain. Bodhidharma menghalau tombak yang dilempar oleh orang-orang tersebut. Ia juga mengendalikan beberapa elemen untuk bisa menyerang sekelompok orang jahat itu. Ia bahkan mampu menghancurkan semua anak panah dengan tongkatnya. Salah satu dari mereka juga mencoba membunuh anak kecil. Bodhidharma ternyata mempunyai kekuatan hipnotis. Ia segera menghipnotis mereka semua untuk bunuh diri dan saling menyerang teman masing-masing. Penduduk desa terheran-heran. Mereka gak pernah melihat keajaiban seperti ini. Mereka sangat-sangat berterima kasih dan minta diajari untuk bela diri. Bodhidharma akhirnya mengajari mereka hampir seluruh penduduk. Begitu lama ia berada di desa Nanyang ini, banyak ilmu yang sudah ia berikan. Akhirnya, suatu hari ia memutuskan untuk kembali. Tapi suatu malam, saat penduduk memberinya makanan, Bodhidharma tahu di makanannya tersebut ada racun. Mereka kemudian mengaku dan mereka mengatakan bahwa dengan meracuni Bodhidharma dan menguburnya di tanah mereka, artinya mereka akan terjauh dari bahaya dan segala macam penyakit selamanya. Itu yang mereka yakini. Dan, oh my God, Bodhidharma menerima alasan tersebut. Ia lalu rela mengorbankan dirinya. Dan benar, keesokan harinya, ia dikubur di tanah desa ini. Ya ampun. Cerita kemudian beralih ke zaman sekarang, menunjukkan Shaolin Temple dan beberapa tempat dan negara yang menyembah dan mengetahui Bodhidharma. Kemudian, adegan juga langsung beralih ke cerita tentang Arvin, pemuda yang bekerja di tempat sirkus, dan dia terlihat jatuh cinta dengan salah satu mahasiswa yang datang di sirkusnya. Mahasiswi tersebut meminta bantuan untuk meminjam satu monyet untuk jadi bahan penelitian.
Namun, mereka pergi karena ditolak oleh kepala sirkus. Takutnya nanti si monyet tersakiti. Suba, nama cewek yang disukai Arvin tersebut. Ia menikmati beberapa wahana di tempat hiburan ini. Arvin selalu mengikutinya bersama temannya. Nah, saat Suba memeriksa hasil selfie-nya di handphonenya, tiba-tiba dia sadar. Kenapa ya di setiap fotonya selalu ada Arvin di belakangnya atau di sampingnya? Dan saat ini, Suba dan temannya melihat Arvin yang tak jauh darinya. Dia menatap dengan perasaan kesal. Sementara Arvin cuma bisa bilang, "Hai." Singkat cerita, Arvin mendapatkan handphone Suba. Handphonenya ya, bukan nomor teleponnya. Dia berencana dengan begini, ia akan terhubung dengan Suba. Karena pasti nanti Suba akan mencari telepon genggamnya. Nah, Arvin dan teman-temannya menunggu telepon berbunyi. Telepon akhirnya berbunyi dan benar, itu adalah Suba yang menggunakan nomor telepon temannya untuk memastikan di mana handphonenya berada. Mereka kemudian janjian ketemu untuk memberikan handphone tersebut. Suba dibuat seolah-olah lagi main teka-teki. Dia harus bertanya dulu ke badut Mickey Mouse. Badut tersebut memberinya coklat. Lalu dia harus bertanya dengan penjual bunga. Dan Suba diberikan setangkai bunga dan tutup belakang handphonenya. Semacam rangkaian ya. Dan akhirnya ia bertemu langsung dengan Arvin. Selanjutnya Arvin memberikan rangkaian lain dari handphone Suba. Mereka kemudian cuma ngobrol beberapa menit saja. Lalu seseorang menelpon Suba dan ia meninggalkan Arvin dengan ucapan terima kasih. 28 hari berikutnya, di jalan raya Suba melihat seseorang menunggang gajah. Ya, dia adalah Arvin. Suba menelponnya dan mereka bertemu lagi. Mereka seperti langsung akrab. Arvin lalu mengajak Suba naik juga ke punggung gajah. Di tempat sirkus ini, Suba tiba-tiba bertemu dengan satu keluarga. Salah satunya seorang wanita yang memanggilnya. Walaupun Suba berusaha menghindarinya, tapi dia terus dipanggil. Akhirnya mau gak mau nih, Suba menghampiri mereka. Anehnya wanita ini bertanya tentang kabar Suba. Dan Suba semacam tidak mengenal mereka. Lebih tepatnya pura-pura tidak kenal. Wanita ini masih terus berusaha mengingatkan Suba bahwa Suba dulu pernah mendatangi kampung mereka untuk mencari tahu tentang keturunan Bodhidharma. Mereka bahkan sempat diambil sampel darahnya. Suba mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Mulai ada yang aneh ya. 77 hari kemudian. Kita belum tahu nih ya kenapa ada beberapa kali adegan yang menghitung hari. Yang jelas, Arvin lagi menyiapkan boneka kecil untuk diberikan pada Suba. Esok harinya dia memberikannya dan mengucapkan I love you. Oh, Suba tersanjung mendapat boneka kecil tersebut. Tapi, nih adegan ini nih, di dalam ruangan ATM, Suba menelpon temannya. Di percakapan ini dia mengatakan bahwa dia berhasil mengelabui Arvin. Nah loh, temannya ditelepon lalu meminta Suba untuk terus berhati-hati karena mereka butuh Arvin. Wow, apa nih guys? Kita menuju ke adegan berikutnya di mana Suba mengajak Arvin ke museum. Ia meninggalkan Arvin untuk melihat-lihat sekitar sendirian. Sementara Suba bertemu dengan seseorang untuk memberikan sebuah buku. Buku ini adalah buku dari zaman Bodhidharma. Saat Suba mengantar Arvin kembali ke tempat sirkus, ia mengajak Arvin untuk bertemu kembali besok pagi, jam 10. Arvin seneng dong pastinya. Sang paman tiba-tiba muncul setelah Suba pergi. Paman Arvin lalu membongkar bahwa gadis itu yang mencari Arvin dari 1,5 tahun yang lalu. Dia bahkan meminta tes darah. Dan Suba tidak mencari monyet untuk diteliti sebenarnya, tapi dia mencari Arvin karena Suba mencari keturunan Bodhidharma. Dan Arvin malam itu juga mendatangi tempat tinggal Suba. Ia langsung dengan tegas bertanya siapa Suba sebenarnya. Dan saat ia masuk ke dalam rumah Suba, terkejutlah Arvin melihat ada foto Bodhidharma, ada juga banyak foto Arvin dan sampel-sampel lainnya. Tentu dia marah besar. Dia ngerasa dimanfaatkan selama ini. Sementara ia terlanjur jatuh cinta. Dan seketika Arvin meninggalkan Suba setelah Suba mengatakan, buang ke sampah cintamu. Menuju ke hari ke-85, Suba mendatangi Arvin di sirkus. Ia ingin Arvin ikut dengannya cukup 1 jam saja. Suba rupanya mau menjelaskan beberapa hal ke Arvin.
Yang awalnya Arvin gak mau, akhirnya dia berangkat juga. Dan Subha mengajaknya ke museum lagi. Di sini dia menjelaskan tentang keterkaitan Arvin dengan buku tersebut. Lalu Subha mengajak ke tempat anak-anak kecil yang sedang mengidap kanker. Dan di tempat lain, Subha menjelaskan tentang kedatangannya ke kampung Arvin untuk mencari keturunan Bodhidharma. Sampai akhirnya Subha melihat foto Arvin. Subha lalu mengambil sisir yang ada rambutnya Arvin dan ia meneliti. Ternyata Arvin memiliki kesamaan DNA lebih dari 80% dengan Bodhidharma. Artinya, bakat dan kelebihan Bodhidharma kalau diaktifkan kembali bisa menurun semuanya ke Arvin. Dan saat ditanya, buat apa kemampuan tersebut ada pada Arvin di zaman sekarang? Menurut Subha, karena Bodhidharma itu adalah ahli dalam membuat obat herbal dan menyembuhkan orang. Bisa jadi sangat kemungkinan besar kemampuan itu yang dibutuhkan di zaman sekarang. Di tempat yang berbeda, di jalanan yang sepi, seorang pria semacam melakukan percobaan terhadap seekor anjing. Di saat dia menyuntikkan sesuatu, tiba-tiba polisi datang dan mencurigainya. Pria tersebut langsung memukul dan menendang sang polisi. Dia juga menginjak polisi tersebut hingga tewas. Dia bahkan menghipnotis para polisi tersebut untuk saling bunuh dan membunuh diri. Sepertinya cowok ini belajar banyak tentang kemampuan Bodhidharma. Adegan berikutnya adalah saat Subha mempresentasikan apa yang dia teliti. Subha malah dihina dan diejek. Mereka gak begitu menganggap penelitian ini, terutama saat mereka tahu penelitian ini dari Tamil. Semacam diremehkan. Subha pastinya emosi lah dan mengatakan bahwa orang-orang ini sudah melupakan dan meremehkan India. Saat Subha dan Arvin akan pergi, tiba-tiba ada dua pria yang menjemput Subha dan meminta mereka ke kantor polisi. Di situ Subha bertemu dengan seorang pemuda yang dia kenal. Katanya cowok itu tiba-tiba membunuh ayahnya. Pas Subha bertanya ke cowok ini, dia yakin tidak melakukan apa-apa. Tapi yang dia ingat, dia hanya bertemu dengan pria Chinese dan mencari Subha. Kebetulan sekali, saat itu juga pria itu datang ke kantor polisi. Mereka melihatnya melalui CCTV. Dan anak cowok ini berteriak mengingatkan Subha, juga mengingatkan Arvin untuk segera pergi. Karena dia tahu pria Chinese tersebut mencari Subha. Dan semua anggota polisi melihat kejadian bagaimana pria tersebut menghipnotis teman-temannya dan para polisi. Mereka semua saling bunuh. Arvin dan Subha akhirnya berhasil melarikan diri. Saat di kendaraan umum, Arvin malah penasaran, apa sih sebenarnya yang membuat pria tersebut melakukan itu? Dia dan Subha kembali ke kantor polisi. Tapi melihat pria Chinese yang belum tahu namanya itu sudah pergi. Lalu Arvin dan Subha mengikuti pria tersebut. Ternyata pria itu berhenti di rumah seseorang, yang ternyata adalah Profesor Rangarajan. Lalu Arvin dan Subha berusaha masuk ke rumah Profesor dan mencari beberapa hal. Apa yang sebenarnya dilakukan Profesor dan Dongli? Pria Chinese tersebut diduga namanya Dongli karena Subha membaca beberapa email dari Profesor. Dan kita menuju adegan yang gak begitu tegang ya. Jadi ini adalah saat Arvin melihat handphone Subha diam-diam. Subha lagi ketiduran. Dia melihat beberapa video Subha di HP-nya. Sampai akhirnya dia melihat video Subha yang bilang kalau merasa aneh Arvin jatuh cinta dengannya. Tapi Arvin orang yang baik. Jadi membuat Subha juga selalu merasa senang jika bersamanya. Wow, pastinya Arvin bahagia banget pas tahu video itu. Nggak sengaja dia berteriak dan membangunkan Subha. Esok harinya Profesor menunggu Subha. Janjian awal jam 9 pagi, tapi Subha nggak datang-datang. Di tempat lain, Subha sibuk menelpon Arvin yang ternyata masih di dalam bus. Tapi ternyata hal ini sudah direncanakan. Mereka berusaha menjebak sang Profesor dan menangkapnya. Saat sang Profesor berhasil didapatkan oleh Arvin dan Subha, juga teman-temannya yang ada di sana, disinilah kita dijelaskan banyak hal mengenai tujuan dari pria Chinese tersebut. Setelah lumayan babak belur, Profesor intinya mengatakan bahwa pria itu sudah menyebarkan virus. Ia menyuntikkan virus ke seekor anjing dan ke sekitarnya. Perlahan bagaimana penyebarannya ke semua makhluk hidup sudah terlihat, termasuk manusia. Profesor juga mengatakan bahwa sebenarnya pihak China tahu bagaimana mengobatinya. Pastinya juga dari ilmu Bodhidharma.
Namun, dari Cina membuat virus ini dan saat seluruh India nggak bisa menyembuhkan diri, Cina akan datang memberikan obat dari virus tersebut. Film ini kok mengandung sesuatu yang gimana gitu ya? Lalu kemudian profesor juga menjelaskan kenapa pria China tersebut mencari Suba. Karena ternyata 3 bulan lalu profesor mengirim tesis Suba ke Cina tentang DNA Arvin yang ditemukan 80% mirip dengan Bodhidharma. Jadi dia mencari Suba juga Arvin untuk dibunuh. Nah, saat ini Suba, Arvin, dan teman-temannya sibuk mencari tahu ke rumah sakit tentang adakah pasien yang mulai terkena virus tersebut. Saat mendapat laporan tentang adanya virus tersebut, mereka segera ke rumah sakit dan meyakinkan dokter untuk mengisolasi mereka. Tapi dokter meyakini itu hanya cacar air. Suba tak berhasil meyakinkan mereka. Dongli kemudian sudah ada di rumah sakit tersebut. Lagi-lagi pastinya untuk mencari Suba dan Arvin. Saat Arvin berusaha kabur, ia berpapasan dengan Dongli. Dan Dongli berusaha menghipnotis Arvin, tapi tidak berhasil. Karena jengkel, Dongli menyempatkan diri telepon ke gurunya dan bertanya pada gurunya, kenapa dia nggak berhasil menghipnotis? Sang guru kemudian mengingatkan Dongli untuk tidak berada di India. Dan guru mengatakan bahwa Arvin adalah keturunan Bodhidharma. Dongli dengan angkuhnya, ia sangat yakin pasti bisa mengalahkan Arvin. Dia bahkan berusaha menghipnotis banyak orang, banyak kendaraan di jalan raya untuk mencelakai Arvin dan Suba. Awalnya, supir kendaraan umum yang mereka naiki tiba-tiba ngebut melawan arah. Mereka lalu terjatuh. Kemudian, truk berusaha menabrak mereka. Disusul motor, mobil, bahkan orang-orang di sekitar mereka pun menyerang Arvin satu persatu. Orang-orang di jalanan pastinya dikendalikan pikirannya oleh Dongli. Beruntung mereka berdua berhasil kabur. Sementara Suba dan Arvin akhirnya berhasil bertemu kembali dengan teman-temannya. Mereka lalu merencanakan untuk meneliti DNA Bodhidharma lagi. Setidaknya membantu mengaktifkan kemampuan Bodhidharma pada diri Arvin, supaya bisa menghentikan virus yang mulai menyebar dan melawan Dongli. Mereka butuh tempat untuk penelitian dan tidak terlihat oleh Dongli selama 12 hari. Mereka kemudian bersembunyi dan melakukan penelitian di laboratorium yang berada dekat dengan hutan. Peralatannya lengkap. Untung masih dalam kondisi liburan semester, jadi nggak mungkin ada orang yang datang. Dan beberapa dari mereka wajib mematikan SIM card. Sehari-harinya mereka terus berusaha melakukan penelitian terhadap DNA Bodhidharma. Sementara itu, berita-berita sudah memberikan kabar bahwa virus sudah benar-benar menyebar. Dongli masih terus mencari tahu keberadaan Arvin dan Suba, sampai ia bertemu dengan profesor juga. Dan profesor memberikan informasi bahwa Suba dan Arvin tidak hanya berdua. Profesor memberikan alamat Malati, teman dari kelompok mereka. Singkat cerita, Malati berhasil ditemukan dan diinterogasi. Sudah bisa ditebakkan, ia lalu dibunuh oleh Dongli. Sekarang giliran ia mencari Imran. Segeralah Imran dihipnotis untuk memberikan alamat di mana teman-temannya berada. Suba tiba-tiba menelpon HP-nya Malati. Tapi HP Malati ada pada Dongli. Dan Dongli menyodorkan handphone tersebut ke Imran. Nah, karena dia masih dalam pengaruh hipnotis Dongli, spontan Imran hanya menjawab dengan menyebutkan alamat. Suba langsung curiga, ada apa ya sama Imran? Dongli lalu menjawab telepon Suba. Sementara Imran berjalan ke tengah jalan raya dan Suba yang mendengar lewat handphone apa yang dilakukan oleh Imran, ia begitu sedih dan panik. Mereka lalu memutuskan untuk pindah persembunyian. Namun Dongli keburu datang. Mereka dicegat oleh Dongli dan mobil mereka terjatuh. Sekuat tenaga Dongli berusaha menyerang Arvin bertubi-tubi. Arvin gak banyak melawan karena dia masih dalam kondisi yang masih sangat lemah. Udah deh, kalau kalian ngelihat kondisi Arvin yang gak bisa apa-apa, udah bikin kita yang nonton ikut deg-degan. Karena bener-bener parah dan babak belur. Sampai pada momen tiba-tiba Arvin mendapatkan kekuatannya dan mulai bisa mempertahankan dirinya sendiri. Ia mulai melawan dan bisa membanting Dongli. Lalu Dongli berusaha mematahkan sebuah pohon untuk dijadikan senjata memukul Arvin. Namun Arvin berhasil menghalaunya. Lihat deh, giliran Arvin yang menyerang Dongli bertubi-tubi tanpa ampun. Sampai akhirnya gak ada gerakan apa-apa lagi dari Dongli.
Intinya penelitian Subba dan teman-temannya berhasil. Bahkan di adegan terakhir film ini, Arvin mengatakan banyak hal tentang DNA dan tentang obat-obatan herbal dalam sebuah wawancaranya di televisi. Dan akhirnya, film Seven Am Arifu ini berakhir. Bocoran dari saya pun berakhir. Makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Hati kalian mulia banget deh. Tungguin channel ini dengan bocoran selanjutnya ya. Stay healthy dan dah.